Pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunnati Syaitan ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. 500 amalan sunnah di antara sunnah-sunnahnya sholat menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Ini karangan Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami Ba'alawi. Jadi sholat itu sunnahnya minimal 500 minimal. Bahkan kalau sholat 4 rakaat macam sholat isya itu bisa 600. Cuman yang kita kerjakan itu sudah berapa ratus dari sekian amalan sunnah. Dan sholat ini memang penting kita syukurkan. Mengapa? Selain sholat ini bagian dari rukun Islam dan bagian ajaran pokok di dalam agama, disebut tiang agama ya. Sholat ini juga termasuk solusi bagi kehidupan kita menghadapi berbagai problematika, baik itu problematika moral, problematika ekonomi dan sosial, atau problematika apa. Solusinya sholat. Di dalam Al-Quran misalnya kita tidak jauh-jauh surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kalian dengan kesabaran dan sholat. Orang itu punya persoalan apapun ya kan minta tolong. Kadang-kadang persoalan itu gak bisa dilakukan sendiri. Banyak hal-hal itu gak bisa dilakukan sendiri. Kita itu perlu minta tolong. Ternyata apa? Di dalam agama kita sebelum minta tolong pada orang, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian. Maksudnya minta tolong dalam problematika apa? Problem apapun yang kita hadapi suruh minta tolong. Minta tolong dengan apa? Pertama bis-sabri, sabar. Mengapa sabar? Karena keinginan yang kita impikan itu datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Belum waktunya tidak datang. Kalau belum waktunya. Nah, maka bagaimana solusinya sabar? Sebagian ulama di dalam kitab tafsir menafsirkan sabar itu puasa. Mengapa puasa? Karena puasa itu perlu kesabaran. Nggak makan, nggak minum. Makan, minum itu enak memang, walaupun malam gitu. Makan, minum itu enak. Orang disuruh nggak makan, nggak minum, itu yang perlu kesabaran. Makanya di dalam dunia Islam ya, sebagian amalan-amalan di dalam thariqah itu ada puasa. Banyak amalan-amalan dari masyarakat, dari kiai-kiai, dari guru-guru, ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 2 hari. Mengapa ada puasa? Karena orang berpuasa, doa itu dikabulkan. Kita ini kan minta tolong pada Allah dengan berdoa, biar cepat terkabul puasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lalu apa lagi? Selain kesabaran atau puasa, sholat. Kita ini punya persoalan apapun, minta tolong dengan sholat. Kan sholat itu lengkap, punya hajat,
ada sholat hajat. Kemudian bingung menentukan sikap, ada sholat istikharah. Kan sholat istikharah, mau melakukan apapun dianjurkan sholat istikharah. Kemudian misalnya, tapi bukan di sini, di Jawa, di daerah lain, lama gak turun hujan, sholat istisqa. Ya pokoknya apa saja di dalam sholat itu lengkap. Persoalan ekonomi, ada sholat duha, atau ada sholat duha yang sholat. Anaknya nakal, nggak bisa diatur, perbanyak sholat. Makanya kata para ulama, termasuk di antara sebab ekonomi tidak lancar, sholatnya sedikit. Qillatus sholat, sholatnya sedikit, nggak banyak mengerjakan sholat. Ini malah rezekinya tidak lancar. Termasuk sebab-sebab rezeki itu lancar, kasratus sholat, banyak sholat. Sholat sunnah itu dikerjakan semua. Nah, makanya persoalan sholat ini perlu kita dengarkan, kita perdalam. Apalagi memang di negeri kita. Negeri kita ini menjadi kebanggaan negara-negara Arab di Timur Tengah. Mengapa menjadi kebanggaan? Karena di era modern ini orang-orang Barat melancarkan serangan kepada Islam untuk menanamkan fobia terhadap Islam, kebencian terhadap Islam. Orang-orang Arab ini, orang-orang Barat, Yahudi, Nasrani, menyebarkan isu-isu Islam itu agama teroris. Islam disebarkan dengan pedang. Nah, ulama-ulama Timur Tengah itu jawabnya gampang. Enggak betul itu. Nah, kenapa enggak betul? Lihat menurut Indonesia, Muslim terbesar seluruh dunia. Indonesia ini Muslimnya terbesar seluruh dunia. Ternyata apa? Mengapa mereka masuk Islam? Islamnya enggak pakai perang. Orang Arab nggak ngirim tentara ke Sumatera, ke Jawa untuk memerangi bangsa kita biar masuk Islam kan. Tetapi apa? Murni dakwah kultural. Dakwahnya itu dakwah sosial, dakwah kultural. Bangsa kita ini mayoritas Muslim. Tapi ini ya, walaupun bangsa kita ini menjadi kebanggaan, guru-guru kita, orang Arab di Timur Tengah, menurut hasil survei, penduduk Indonesia ini jumlahnya sekitar 270 juta. Umat Islam ini jumlahnya sekitar 82%. Pokoknya 80 lebih. Kalau 82%, berarti umat Islam itu berapa juta? Umat Islam itu sekitar 240 juta. Dari 240 juta hasil survei, yang sholat itu 38%. Setiap 100 orang yang sholat itu kira-kira 38. Berarti yang tak sholat berapa? 62 sholat. Di mana? Ya di mana-mana, di Jawa, di Sumatera, di mana. Umat Islam ini baru yang sholat 90% bukan di Islam. Jadi setahun itu 2 kali, mungkin yang sholat 90%. Sholat hari raya. Karena kalau sholat hari raya, masjid sampai di kampung-kampung penuh. Bahkan musola-musola yang nggak ditempati sholat Jumat itu penuh juga. Sholat hari raya. Berarti saudara kita ini sholat semua, cuma 2 kali setahun. Yang sholat ini baru 38. Kita ini ingin ya, yang 62 ini sholat semua. Coba yang 62 ini datang kan ikhlas penuh hadirnya semua. Musola kita ini, yang 62. Tapi yang datang ya
nggak sampai 38, berapa ya? Nggak sampai. Ini sholat. Nah, dari 38 yang sholat, 38% yang sholat, apakah sholatnya benar? Belum tentu. Maka mengapa belum tentu? Hasil survei IIKI, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, tahun 2023. Umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran 72%. Yang nggak bisa baca, yang nggak bisa. Berarti yang bisa baca Quran berapa persen? Kalau 28. Jadi setiap 100 orang yang bisa baca Quran itu kira-kira 28. Artinya apa? Dari 38 yang sholat belum tentu sholatnya benar. Mengapa? Masih banyak yang nggak bisa baca Quran. Ini ada sebagian jamaah kita ngetes jamaahnya ibu-ibu yang ikut tahsin Al-Quran. Dites bacaan sholat itu rata-rata agak betul bacanya. Ini yang sholat, bacaan sholatnya agak betul. Nah, makanya ini artinya apa? Sholat ini harus kita perhatikan. Mengapa? Insya Allah kalau sholat kita ini baik, kehidupan kita juga baik. Dan ini pengaruhnya sholat ini tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada anak-anak kita. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah anak-anak kita ini hidupnya bahagia, hidupnya bagus, insya Allah. Makanya sebagian ulama salaf, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, malam itu lihat anaknya langsung sholat, bilang, saya ini sholat untuk kalian, katanya. Kalau nggak rajin sholat, khawatir kalian nanti nggak sholat. Artinya apa? Ingin punya anak sholat itu suruh minta tolong dengan sholat. Makanya sholat ini kita itu perlu perdalam. Ketika di pesantren, di pondok pesantren Sidogiri, saya itu belajar praktik sholat mulai dari pondok kelas 3 gitu. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanatnya. Itu 7 tahun praktik sholat. Mulai dari gerakan bacaan itu praktik. Padahal itu baru kulit-kulitnya. Karena kita ini beramal soleh. Apakah sholat, apakah baca Quran, itu kan ada level-levelnya. Ada kelasnya. Artinya misalnya kalau diumpamakan tanaman, ini tanaman jagung. Ada makhluk yang kondisinya cuma sama daunnya aja, makhluknya Allah. Ada jagung itu dia cuma ingin daunnya. Apa itu? Sapi dan kambing. Pokoknya dapat daunnya dah senang. Ada yang nggak mau sama daunnya, sama pohonnya nggak mau. Tapi sama apa? Maunya itu sama buahnya. Itu adalah manusia. Ada lebih lagi, nanti jagung itu diambil sari-sarinya. Itu lebih hebat lagi. Itu mana? Sholat kita itu karena hanya fokus secara lahiriah. Yang penting sholatnya sah. Entah begitu takbiratul ihram, apa hatinya itu memikirkan pekerjaan yang belum selesai, atau hatinya mikirin besok setoran bank, nggak ngaruh. Yang penting pokoknya sholat. Ini sholat. Ada ini kelas 1. Artinya ini yang penting pokoknya sholat. Padahal kan nggak boleh pokoknya, kan? Nggak bagus kalau pokoknya. Tapi bagi orang yang nggak sholat nggak apa-apa. Kamu yang penting sholat aja.
Bagi orang yang nggak sholat, diajak saja sholat. Pokoknya sholat. Bagi orang yang nggak sholat. Bagi orang yang sudah istiqomah sholat, jangan pokoknya. Tapi harus lebih dalam. Gimana kira-kira sholat kita ini sunnahnya terpenuhi? Sunnah-sunnah di dalam sholat itu terpenuhi. Amalan sunnah semuanya. Dan ini kan ada 500 kan minimal itu sunnahnya sholat. Nah setelah sunnahnya ini terpenuhi, lebih dalam lagi. Kira-kira sholat saya ini berkualitas apa enggak? Kualitas sholat itu letaknya di mana? Pada khusyuk. Itu lebih dalam lagi. Dan ini khusyuk ini yang bukan kajian ini. Kita ini kajian luar-luarnya aja. Sholat. Pokoknya sholat kita ini baik, kelihatannya baik ya sudah. Khusyuk itu ya nanti belakangan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita itu meningkat dan berkembang menjadi sholat yang khusyuk. Nah, kita melanjutkan pada pertemuan yang dulu dari 500 amalan sunnah di dalam sholat yang kita sebut dulu ada berapa? Ada 11 ya, baru 11. Sekarang yang ke-12. Yang ke-12 ini lubusul kufiyah, memakai songkok. Songkok itu artinya tutup kepala. Ini juga sunnah di dalam sholat. Sebenarnya sholat tanpa nutup kepala sah saja. Sholat nggak nutup kepala. Cuman kalau kita misalnya ya, kita ini misalnya umpamanya melamar anaknya orangnya agamis. Kira-kira lebih sopan pakai songkok atau enggak pakai? Kita ingin diterima ngelamar anaknya. Atau misalnya ya, kita ini punya anak perempuan. Ada 2 orang melamar, sama-sama baik. Satunya pakai songkok, satunya enggak pakai. Kira-kira yang lebih berkenan itu yang mana kira-kira? Padahal itu kan manusia, kan yang pakai songkok. Makanya sholat kepada Allah itu pakai songkok itu sunnah. Mengapa? Karena lebih sopan. Kepala itu gitu. Ini diantara sunnahnya sholat. Ini kopiah namanya. Kopiah ini ya juga bahasa. Kemudian yang ke-13 ini jarang dipakai. Kemarin kan pakai selendang. Kalau selendang itu ditaruh di sini, di pundak. Bisa begini. Cuma kalau begini kadang jatuh waktu rukuk dan sujud. Bisa begini. Itu selendang namanya. Kalau selendangnya diikat, maka masuk yang ke-13 lubusul imamah, pakai imamah, pakai surban. Kalau surban itu berarti diikat. Jadi kita ini selain pakai kopiah, nanti diikat lagi. Itu imamah namanya. Itu sunnah juga di dalam sholat. Cuma jarang yang pakai. Yang memakai imamah ini memang jarang. Jadi imamah ini majulah ala roksi, sesuatu yang diikatkan pada rambut, Ayyusatul imamah. Cuma kata para ulama, watahsul sunnatul imamah biqolan suwati biwajibah. Dan memakai surban ini bisa cukup dengan pakai kopiah. Kalau kata surban pakai kopiah sudah gak apa-apa. Yang penting ditutup kepalanya. Kepalanya yang penting ditutup. Ini paling minimal itu. Nah, kemudian kata para ulama, wudusan imamah di sholat. Memakai surban ini disunnahkan untuk sholat. Kemudian wali tajamul.
Disunahkan juga menutup kepala biar kelihatan agak ganteng. Karena kalau ditutupi, apalagi sombongnya baru dapat hadiah dari kawannya yang baru pulang umroh, walaupun nggak beli, itu kan kelihatan bagus, lebih ganteng. Artinya ya itu sunnah juga. Ini diantara sunnahnya sholat. Nah, kemudian pindah yang ke-14. Tadi yang ke-13 ini kan sunnahnya sholat berkaitan dengan manusia. Ini dari depan ini apa ya dari kemarin ini? Kemarin ini mulai dari posisi ya. Kemudian pakaian dari kemarin mulai dari siwak, kemudian posisi kepala melihat kepada tempat sujud. Nah, sekarang ini bacaan di dalam sholat yang sunnah. Yang ke-14 at-ta'awudzu qabla al-wudu'. Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum sholat. Mengapa? Berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena kalau kita nggak dilindungi dari syaitan, apa-apa yang lupa di luar sholat bisa semua di dalam sholat. Kalau hati kita nggak dijaga oleh Allah, padahal berangkat dari rumah imam sudah sholat. Begitu takbiratul ihram kata, ingat kejadian kemarin, ingat besok ini mau kemana? Ingat tadi, ingat apa? Ingat pekerjaan yang belum kelar tadi. Itu kalau kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi sebelum sholat itu ya memang ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Biar gak diganggu di sholat. Itu sunnahnya sholat. Jadi gak langsung takbiratul ihram. Ini yang ke-14. Nah, mengapa berlindung dari syaitan itu penting? Karena khusyuk di dalam sholat itu dianjurkan. Dan syaitan itu memang berusaha agar orang itu tidak khusyuk dalam sholat. Syaitan itu sangat berambisi kita gak khusyuk di dalam sholat. Karena syaitan itu kepada orang muslim berusaha dia tidak sholat. Gimana sekiranya gak sholat? Dan kalau misalnya tempat dia ini masih sholat, syaitan kan kalah. Syaitan gak putus asa. Nah, ini masih sholat. Gimana kira-kira dia gak khusyuk dalam sholat? Kadang-kadang dia dibikin terburu-buru dalam sholat. Gimana sekiranya dia terburu-buru sholat? Ya pokoknya macam-macam. Oleh syaitan itu digoda sekiranya memang sholatnya itu kualitasnya berkurang. Apa saja? Dan diingatkan oleh syaitan hal-hal yang lupa itu bisa ingat ketika sholat. Orang di luar sholat tidak ingat. Itu godaan syaitan. Nah, karena syaitan ini berusaha menghalangi kita dari khusyuk, maka kita dianjurkan kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah agar hati kita dijaga dari ketukan syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Jadi kita berlindung. Nah, kemudian yang ke-15 setelah kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ke-15 ayyaqra surat An-Nas qabla dukhuli fiha. Membaca surat An-Nas sebelum masuk dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya kadang-kadang syaitan itu syaitan manusia. Ya pokoknya hal-hal yang kira-kira mengganggu sholat.
membaca surat An-Nas. Dan lagi juga agar tidak was-wasnya di dalam sholat. Sebelum masuk di dalam sholat biar tidak was-was. Itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16, ayatul awiyasari bidun riki. Meludah ke arah kiri, apa namanya? Meludah tapi tanpa meludah. Gitu. Meludah. Ya semacam mukul begitu ya. Nah, cuman ini diterangkannya, dianjurkan ketika orang itu ada was-was dari syaitan. Ada was-was dari syaitan. Orang mau sholat itu was-wasnya macam-macam. Kadang-kadang begitu mau sholat, oleh syaitan diingatkan, hei, kamu punya wudhu apa enggak? Batal apa enggak wudhunya? Tadi kamu kan lama. Batal apa enggak ya? Was-was. Maka meludah, alhamdulillah, itu niat meludahi syaitan. Nah kadang-kadang lebih dari itu, orang mau sholat itu oleh syaitan diganggu, seperti diterangkan di dalam hadisnya. La yazalu qasidu sa'alun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. La yazalu qasidu sa'alun hatta yuqal. Orang-orang itu selalu bertanya-tanya. Sehingga dikatakan khalaqallahu khalqa. Alam jagat raya ini kan Allah yang menciptakan. Nah kadang-kadang oleh syaitan ditimbulkan di dalam hati. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Allah yang menciptakan siapa? Itu gangguan aja dari syaitan. Makanya kalau terjadi seperti itu, kita berlindung dari syaitan, meludah ke kiri. Kadang-kadang ya ketika akan sholat, gangguan dari syaitan apa? Dan ini untuk orang-orang yang khusyuk biasanya. Orang-orang yang sudah istiqomah. Kadang-kadang di dalam hatinya itu datang pertanyaannya di dalam hatinya ada pertanyaan dari syaitan, benar enggak Tuhan itu ada? Ada apa pangeran itu? Kadang-kadang dan itu bukan kufur, bukan murtad. Tapi apa itu gangguan dari syaitan? Kalau terjadi seperti itu, maka bagaimana kalau di dalam hati kok tiba-tiba benar ada apa enggak? Saya ini kok disuruh nyembah Allah terus, ada apa enggak? Kalau ada pertanyaan seperti itu gangguan dari syaitan. Maka kita dianjurkan berkata, alhamdulillah, aku beriman kepada Allah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Kalau syaitan ini ya macam-macam memang. Ya pokoknya orang itu diganggu. Dan syaitan ini gak berhenti di situ mengganggu orang sholat sebelum sholat itu. Kadang-kadang di tengah-tengah sholat, karena semua amalan sunnah ini dikerjakan dari awalnya, mulai dari kadang-kadang syaitan datang, kayaknya sholat kamu di sini yang paling bagus. Yang lain kayaknya gak seperti kamu paling bagus sholatnya sini. Itu gangguan dari sholat, hati-hati itu, jangan diterus-teruskan. Kalau diterus-teruskan nanti jadi ujub. Kalau jadi ujub harus pahalanya. Setan itu gak pernah berhenti. Jadi kalau orang rajin, ya dari segi rajinnya itu godaannya syaitan. Kayaknya kamu yang paling hebat di sini. Yang lain mana lakukan? Itu godaan syaitan. Makanya kita ini terus berlindung kepada Allah dari syaitan. Kemudian yang ke-17, amalan sunnah yang ke-17, summa yaqul, lalu berkata, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi para kiai itu, guru-guru kita sebelum sholat sering membaca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
Tuhan, aku berlindung kepadamu dari tiupan setan. Tiupan setan itu gangguan-gangguan setan. Dan aku berlindung kepadamu agar setan tidak datang kepadamu. Imam begitu. Dan itu termasuk sunnahnya sholat. Sunnah sebelum sholat. Itu yang ke berapa? Yang ke-17. Kemudian yang ke-18, ayyadha ayyadul yumna ala sadrihi inda ihsasihi biwaswasatin umuman. Orang yang sholat itu meletakkan tangan kanannya pada dadanya sebelah kirinya ketika merasakan was-was sejarah ada gangguan. Jadi tangan sebelah kanan pegang dada sebelah kiri, hatinya dipegang oleh Allah. Kemudian berkata, ini sebelum sholat. Kalau memang terasa ada lepas, oleh para ulama dianjurkan berkata, cuma ini jarang diamalkan. Subhanallah wa bihamdihi fa'al yashhadu wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ini bagi orang yang ada rasa was-was di hatinya sebelum sholat. Biasanya serangan syaitan itu menuju was-was itu besar bagi orang yang khusyuk. Kalau kita itu nggak pernah diserang begitu, wah memang nggak khusyuk sholatnya, santai. Dari depan syaitan itu memang banyak dapatnya kadang-kadang, makanya jarang was-was. Yang was-was itu orang khusyuk biasanya. Orang yang khusyuk itu bisa masuk-masuk. Sering terjadi. Nah, kemudian yang ke-20 ya. Yang ke-20 kita sampai 20 saja ya. Yang amalan sunnah yang ke-20 ini at-talaffuzu binniyah, melafalkan niat. Melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Mengapa melafalkan niat ini hukumnya sunnah? Memang niat ini tempatnya di hati, niat. Dan yang dinilai itu yang di hati. Yang di mulut ini gak dinilai. Cuma melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Kata para ulama, liyusa'idar lisanul qalbah, agar lidah ini menolak pada hati. Karena di dalam sholat itu ada beberapa hal yang harus disinggung. Sholat. Kalau sholat fardu itu harus disebut kalau itu fardu dalam niatnya. Kemudian fardunya fardu apa disebut juga. Ta'yin ditentukan. Itu sholat zuhur apa asar ditentukan. Makanya biasanya tata cara niat itu larinya agak panjang. Usolli fardal isya arba'a raka'atin. Adzan mustaqbiral qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya. Aku niat sholat fardu isya. Karena orang itu nggak boleh pokoknya takbir Allahu Akbar. Nah itu sholat apa itu? Sholat itu harus jelas. Karena di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Karenanya kalau tanpa niat gak ada makna. Orang itu misalnya karena panas, cuaca panas, langsung masuk ke kamar mandi, ke krannya dinyalakan, diginikan biar sejuk, ya gak dapat pahala. Tapi kalau begitu sebelum menghidupkan keran, niat dulu nawaitu wudu, dapat pahala. Sholatnya begitu juga, kalau nggak ada niatnya nggak sah, harus ada niat.
Wajib niat di dalam sholat. Makanya perlu niat di dalam sholat. Kalau nggak ada niatnya, ya tidak sah. Makanya biar niat kita ini tidak keliru, khawatir keliru atau kurang mantap atau apa, para ulama menganjurkan niat itu dilafalkan. Dan itu niat ibadah apa saja. Puasa dianjurkan niat. Biasanya kita kalau habis sholat tarawih, nawaitu sholawatid an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ini biasanya kalau berbicara melakukan niat, ada kelompok-kelompok yang alergi. Mengapa? Ya, katanya melakukan niat bid'ah. Kata siapa bid'ah? Mau ada contohnya dari Rasulullah SAW. Cuma yang dicontohkan oleh Rasulullah itu niatnya ihram. Ketika Rasulullah akan ihram, niatnya dilafazkan. Kemudian ada riwayat tentang puasa, Rasulullah puasa dilafazkan niatnya. Ada juga riwayat Rasulullah melafazkan niat ketika menyembelih kurban. Nah, oleh para ulama kita, Rasulullah melafazkan niat di dalam ibadah. Mengapa dilafalkan? Karena ini ibadah, niatnya dilafalkan. Berarti ibadah itu dianjurkan, sunnah melafalkan niat. Itu namanya dalil qiyas. Makanya niat dilafalkan. Dan itu sudah sejak masa ulama salaf. Imam Syafi'i itu kalau mau sholat, kata muridnya Imam Ar-Rafi, kana Syafi'i idza arada ayyaquma ila sholat, Imam Syafi'i itu kalau mau sholat, beliau berkata melafalkan niatnya, muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillah azza wa jalla, Allahu akbar. Seraya menghadap ke Baitullah dan menunaikan fardu dari Allah, fardunya sholat, Allahu akbar. Artinya apa? Imam Syafi'i itu melafalkan niat di dalam sholat. Karenanya ulama Syafi'iyah ini melafalkan. Mengapa? Gurunya melafalkan. Kita melafalkan juga. Kalau nggak melafalkan ya nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuma khawatir kurang mantap kalau nggak melafalkan. Karena niat itu kan yang namanya niat itu fi'lul li syai'in muqtarina bi awwali juz'in, melakukan sesuatu ya qasdu syai' muqtarina bi awwali fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal melakukan. Niatnya sholat itu kan ada di dalam takbir Allahu akbar. Nah, biar yang diniatkan ada di dalam takbir diucapkan biar mantap. Sholli fardhu isya arba rakaat. Allahu akbar. Nah, di dalam takbir itu niat sholat fardhunya isya. Dan nggak perlu panjang-panjang. Terlalu panjang ya nggak perlu. Ya cukup biasanya lah. Allahu akbar. Takbir. Jadi melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Dan dasarnya kalau sholat itu qiyas. Mengapa pakai qiyas? Ya karena memang qiyas itu dalil syar'i. Ini orang-orang yang nggak mau sama ini kan alasannya nggak mau qiyas. Mereka ini nggak mau qiyas kalau amalan sunnah. Kalau mengkafirkan orang pakai qiyas mereka. Wahabi. Atau mengharamkan orang pakai qiyas. Contoh, mazhab Syafi'i merokok itu pendapat yang kuat hukumnya makruh. Rokok. Ada sebagian mengatakan haram. Wahabi ini mengharamkan. Biasanya pakai dalil umum atau qiyas. Alasannya rokok itu bahaya. Padahal enggak.
Yang bahaya itu ya bagi orang tertentu yang memang punya penyakit bawaan. Bagi yang sehat ya nggak apa-apa. Itu contoh. Artinya pakai kias mereka. Mengkafirkan orang pakai kias. Tapi kalau sunnah nggak mau pakai kias. Padahal kias ini dipakai. Di dalam amal apapun kias itu dipakai. Nah, ini saudara-saudara sampai 20 ya kita baca pada malam ini. Nanti yang sisanya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah bulan depan.